online. Kalau pilih opsi 1 udah nggak mungkin harga segini. Udah kalau ini di rumah turun ini terus tuh sih. saya Sebenarnya kalau koinnya beli itu masih tetap untung, saya Pak. mampir ke rumah teman-teman lagi sama Masalahnya kita ini. juga semakin turun, jadi waktu melahirkan kita tetap kalah. Oke, siap. Depannya Saya bukan pakai respon tidak pakai. Wah, tapi loh, malah enak. Mohon maaf, saya bisukan sementara ya. Kalau mau ngobrol boleh buka satu-satu. Nah, gitu boleh buka lah kalau mau ngobrol ya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai nanti jam 16.07 ya, sambil nunggu teman-teman. 16.07 atau 16.10 kita mulai ya. 16.10 lah, biar teman-teman agak banyak ya. Ini sudah ada 68 orang ya. Ini sekedar informasi juga, nomor Bu Eli ini juga kena kena blokir lagi, udah ke 9 kalinya ya. Jadi 10 kali nanti itu sudah dapat sandal jepit katanya. Sudah dapat sandal jepit katanya. Aduh, kok bisa ya sampai blokir 9 kali, heran saya kok bisa itu. Itu. Biasa Pak Santos, orang baik itu banyak musuhnya. Oh gitu ya. Iya. Makanya Bu Yanti sampai 9 kali loh, saya heran blokir sampai 9 kali. Nanti yang Biar terakhir, nanti tangannya permanen keriting tuh, Pak. sendiri. Yang terakhir permanen tuh kayak punya saya. Lah iya makanya itu kok bisa ya. Saya belum pernah sih gitu. Bisa blokir 9 kali. Saya bilang gini, wah gimana ini ya, si WhatsApp ini nggak tahu yang diblokir ini adalah Raja Walinya Batam, ini bisa-bisa nanti di rudal balistik ini lagu. Aduh. Udah sering kena itu, sering. Saya aja nggak nyangka Pak bisa sampai 9 kali Pak. Saya Jadi makanya. iya, sampai kayaknya mungkin saya mengajukan pemulihan WhatsApp itu mungkin adminnya WhatsApp mungkin bingung, ini orang kenapa berkali-kali ya dalam 1 bulan ya. Iya. Tapi ujungnya nanti bisa bonnet permanen itu, Bu. Ya tapi saya sudah tukar Pak. Tadi saya ke Grapari, jadi sarannya ditukar nomornya dulu Pak, dan nomor utama saya dinonaktifkan dulu Pak. Oh iya, kayak punya saya itu kena banned permanen akhirnya itu, Bu. Sehari bisa 2 kali kena banned itu. Lagian ngapain sih pada ngelaporin nomor saya, untungnya apa gitu Pak. Iya, Masya Allah, sampai segitunya. Oke. Oke, thank you Bu Eli ya, luar biasa beliau ya. Beliau tanpa pamrih menjembatani masalah remove kita yang kemarin infonya kena bug atau gimana. Saya juga ada sekitar 40 kalau yang saya laporkan Bu Eli itu. 40 apa 30 gitu yang saya laporkan ke Bunda Eli, dan itu belum punyanya Bapak itu. Jadi sehari itu bisa 100 sampai 300 akun yang dilaporkan itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sabar, tunggu, coba-coba, kalau sudah bisa ya silakan segera remove ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Pak Santo, itu Ya. yang dari sekian akun yang dilaporkan itu apa ada yang terbuka, Pak? Belum tahu saya ini. Kalau yang kemarin-kemarin ini udah laporkan udah beberapa hari Pak, nih udah beberapa hari. Yang mereka udah lapor itu terbuka, ya terbuka. Saya ya herannya itu punya saya itu kemarin bisa, kemarin lusa bisa, lah besoknya 2 hari mau remove lagi loh, gak bisa. Waduh kenapa ini? Makanya saya heran ini. Tapi Member tetap bisa Pak, nanti bisa. Ya. member Dicoba-coba saya aja. itu kemarin
saya tuh kemana nggak ada semua. Nah, ya makanya itu heran saya ini kok gantian ini gimana ini? Apa diatur atau gimana kita nggak tahu lah ya. Mereka yang punya sistem jadi ya udah kita hanya bisa ngikuti Pak. Seperti Iya. Oke. Sudah terkumpul Sabar banyak itu Pak. dulu ya Pak Ibnu. Nah, Saya punya juga Bunda gagal Ali aja nggak kontribusi bisa. kontribusi loh. Bali, siap. Aduh. Punya saya udah dapat $100, habis itu nggak bisa remove. Lah itu gimana itu? Apa memang dibatasin ya? Gimana mereka ini? Nggak tahu nih lah. Padahal mau narik uang kita sendiri ya. Oke Bapak Ibu. Saya mute dulu semuanya Bapak Ibu ya. Kita mulai nanti di jam 16.10 ya. Udah pas jam 16.10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya ada sore hari ini masih diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah, dan yang penting tetap optimis, tetap semangat apapun kendalanya di CTCP ini Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya lagi kita tidak perlu ada keluhan, ada curhat. Kenapa? Karena memang kita saat ini sama-sama hanya menjadi mitra. Semua kuasa ada di developer ya. Jadi apapun permainannya ya kita mau tidak mau harus ikuti. Kalau tidak mau ya udah tidak usah ikut, nggak apa-apa. Seperti prediction, saya juga nggak begitu paham, saya nggak begitu tahu tentang ya bisa sih up and down, cuman strateginya gimana seterusnya teman-teman kayaknya yang di grup jauh lebih tahu ya. Jadi saya lagi tadi pagi saya juga udah ngebel ke Bang Hendrik dan alhamdulillah bisa diterima. Beliau belum ada informasi terbaru, tetapi tadi itu menginfokan untuk opsi 1 tetap ya Bapak Ibu ya seperti biasa dengan gas fee ya yang tertinggi ya yang dapat ya dimulai kemarin 54 dapat lah 54 ya cuma Bapak Ibu dolarnya kan semakin turun dapatnya. Sekarang mungkin hanya dapat $10 ya. $10 modalnya $6 dapat $10 sebenarnya. Dia masih untung sebenarnya. Cuman ya nunggu 50 hari hanya dengan $4 kan rugi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya tapi monggo semua tetap ada perhitungannya. Bapak Ibu bisa ambil opsi yang manapun. Nah, opsi yang kedua Bapak Ibu ini yang istilahnya Bapak Ibu harus jalankan juga. Kenapa? Ya pertama supaya Bapak Ibu bisa balik modal lah paling tidak. Balik modal ya. Ada teman saya di grup saya itu bikin 200.000 akun Bapak Ibu. Hampir tiap hari ke tempat saya. Ya, tetap semangat beliau walaupun ya semangat dengan agak meringis-meringis gitu Bapak Ibu. Nangis-nangis juga ya. Kenapa? Modalnya hampir 500 juta Bapak Ibu ya. Seperti itu. Tapi dia tetap semangat ya beliaunya dan tetap ngeklaim ya. Opsi 1, opsi 2 banyak dia kerjakan anak-anak juga ya. Ngeklaim opsi 2. Yang penting balik modal dan tentunya masih untung. Yang penting kita perlu strategi, jangan diinapkan. Kalau begitu udah dapat di wallet segera di remove dan berapapun ya penting masih untung ya kita remove Bapak Ibu ya, kita cairkan, kita tukar ke BNB Bapak Ibu ya. Siapkan itu. Nah, kabar baiknya tadi itu Bang Hendrik bilang segera mungkin opsi kedua yang akun-akun reward, akun Indo itu akan bisa mencairkan beberapa kali Bapak Ibu ya dalam sehari karena opsi 2 dibuka beberapa kali kan dalam satu hari bisa 3 atau 2 kali atau bahkan 4 kali Bapak Ibu. Jadi kita bisa mencairkannya dalam satu akun itu bisa beberapa kali Bapak Ibu sehingga nanti kita biaya remove-nya jauh lebih murah Bapak Ibu. Nah, itu kalau nanti dapat segera di Kenapa ke BNB? Karena nanti Bapak Ibu waktu muncul opsi yang mining ya, itu gas fee-nya nanti pakai BNB Bapak Ibu ya, gas fee-nya pakai BNB. Seperti itu Bapak Ibu ya. Gasnya pakai BNB senilai kalau salah tadi itu $0,01 itu ya lumayan, Rp167 Bapak Ibu ya. Kalau 100 koin nah, jadi
Sekali lagi kesempatan kita untuk klaim yang koin Indo ya atau akun Indo sehingga nanti kita bisa mengumpulkan CTC sebanyak mungkin dan kita remove, kita tukar ke BNB Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, untuk yang opsi prediction Bapak Ibu monggo silahkan ya. Itu trading prediction ya Bapak Ibu. Saya kurang tahu ini tujuannya memang untuk membakar atau gimana ya. Karena itu sebenarnya DEP itu tidak bandarin, itu adalah perputaran antara yang yang up dan yang yang down itu kumpulkan gitu Bapak Ibu. Mekanismenya gimana saya kurang tahu, tetapi itu memang ada loss, ada win Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak terbiasa dengan trading, saya harap ya tidak perlu ikut lah ya kalau memang tidak terbiasa. Tetapi saya lagi ada info dari Bu Eli ya, ini mitranya Bu Eli luar biasa ini. Ibu-ibu penjahit ya sudah tua malah dapat 500 CTCP dalam sehari. Wah, luar biasa itu Bapak Ibu. Katanya gimana strateginya? Strateginya ngawur Bu, ya katanya gitu kan ini. Luar biasa ya. Tapi monggo silahkan kalau yang mau trading prediction Bapak Ibu ya. Saya terus terang kalau ditanya prediction, wah saya nggak bisa. Saya terus terang ya. Tanya teman-teman di grup yang jauh lebih jago, lebih ahli, lebih pengalaman dengan trading prediction Bapak Ibu ya. Oke, yang keempat mining. Saya lagi mining nanti menggunakan gas. BNB disiapkan Bapak Ibu ya 0,01 dolar berupa BNB. Untuk klaim Ibu ya. Jadi nanti mekanismenya adalah kita akan mining menggunakan 1 CTCP. Nanti 1 CTCP kemudian dapat koin BTCP. Nah, koin BTCP ini harus kita klaim untuk bisa masuk ke wallet. Harus kita klaim untuk bisa ngikuti mining berikutnya gitu. Jadi itu per 30 detik Bapak Ibu ya. Jadi misal nih 1 CTCP kita miningkan, kemudian dapat koin BTCP nggak tahu berapa, belum dapat info ya. Dapat BTCP, lah BTCP ini harus kita klaim untuk masuk ke wallet kita dan untuk kita ngikuti mining yang berikutnya. Terus begitu Bapak Ibu. Makanya butuh gas fee banyak sekali ya. 100 koin aja itu butuh sekitar 16.000 Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa ya, luar biasa ya. Seperti itu Bapak Ibu bisa menghitung lah nanti kalau Bapak Ibu punya ratusan koin ya bahkan ratusan ribu koin tentunya butuh gas fee yang banyak Bapak Ibu. Tapi kembali Bapak Ibu kembali ke Bapak Ibu semua nanti boleh ikuti mining boleh tidak ya monggo silahkan karena memang dan itu jumlahnya Bapak Ibu 21 juta koin ya suplainya. Tetapi yang di mining hanya 10,5 karena yang 10,5 juta itu sebagai hadiah, sebagai reward 3 level Bapak Ibu ya. Level pertama di atas kita nanti akan terima 50%, level kedua di atas kita akan terima 30%, dan level ketiga itu akan terima 20% Bapak Ibu. Sehingga nantinya itu 21 juta akan termining. Tetapi faktanya yang kita klaim untuk mining hanya 10,5 juta koin Bapak Ibu. Nah, kabar baiknya nanti Bapak Ibu, koin BTCP ini nanti akan di listing di harga atau dimulai di harga 10 sampai 12 dolar. Dan 10 sampai 12 dolar Bapak Ibu nanti dan itu tidak terjadi vesting. Semuanya akan diberikan Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu dapat 100 koin BTCP, maka Bapak Ibu bisa langsung cairkan itu Bapak Ibu nanti di swap ke USDT atau ke BNB atau ke koin yang lain Bapak Ibu ya. Itu untuk mining Bapak Ibu ya. Tetapi saran Bang Hendrik untuk akun-akun induk yang gede-gede nggak perlu dihabiskan semua. Kenapa? Karena nanti ada pencairan untuk koin-koin reward, koin-koin induk atau akun-akun induk
nanti ada pencairan mungkin bisa 500 koin per pencairan atau 100 koin atau 1000 koin atau bahkan lebih. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu eh, pertimbangkan karena biayanya juga banyak Bapak Ibu ya. Saya lagi kita memang sudah banyak mengusulkan, tetapi semuanya DEP yang menentukan karena mereka semua yang memegang kendali, Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa ngikuti airdrop ini, permainan ini, sehingga apa ya istilahnya uh, nggak banyak yang bisa kita usulkan, Bapak Ibu ya. Semuanya keputusan tetap di DEP, gitu Bapak Ibu. Jadi saya mohon teman-teman, Bapak Ibu, kita bicara proyek aja, tidak perlu bicara keluhan curhat. Kenapa? Kita sudah berkali-kali Bapak Ibu ya. Jadi kita untuk sarananya aja untuk bagaimana nih trading katakan bisa trading prediction bisa untung, kemudian caranya bagaimana, monggo silahkan berkaitan dengan teknis, mungkin remove, mungkin apa yang berkaitan dengan teknis, nanti kita bisa bicarakan. Begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, tetap semangat, tetap optimis ya. Kita diskusi, kita sharing berkaitan dengan proyek CTCP. Kita mulai dengan Ibu Hasanah. Ibu, monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Santo, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih, Bu. Tetap semangat walaupun sore-sore kita zoomnya ya Pak ya. Iya betul Ibu. Hujan-hujan ini dingin-dingin Ibu ini. Nah itu dia Pak, aduh. Pak gini, tadi kan sudah saya mau bertanya, tapi ternyata sama Pak Santo sudah dijelaskan. Ya. Jadi saya ingin mempertegas saja Pak. Pertama untuk mining itu berarti kita ada gas fee 0,01 BNB ya Pak ya? Iya, bukan BNB. 0,01 dolar berupa BNB. Oh iya ngerti saya. Cuma itu dikonversi gitu Pak ya. Nah terus gini, itu misalkan saya ada 100 koin, berarti dengan biaya tersebut. Nah ketika saya sudah dapat koin BTCP-nya, itu langsung saya swipe ke wallet, itu bisa langsung saya jual atau diminingkan lagi? Karena tadi Bapak ada bicara diminingkan lagi Pak. Oh bukan. Gini. Jadi gini, nanti prosesnya saya ulang untuk mekanismenya. Nanti kalau mining info dari Bang Hendrik tadi gini, kita di akun itu kita ada mining, nanti mining dengan satu CTCP dari airdrop Ibu ya, dari airdrop. Kita tidak bicara yang gratis. Sebenarnya ada yang gratis, saya tidak bicara yang gratis ya. Kita mining dengan satu CTCP, terus kemudian nanti kan dapat koin BTCP. Dapat koin BTCP itu harus kita klaim untuk masuk ke wallet kita. Nah, untuk klaim inilah kita butuh biaya gas fee berupa BNB senilai 0,01 dolar. Begitu Ibu. Lah nanti masuk ke wallet. Masuk ke wallet belum bisa dicairkan Ibu ya, nunggu sampai 10,5 juta koin ini habis termining ya. Habis termining. Nah, begitu nanti sudah habis termining, baru nanti ada info, silahkan untuk di remove ke TP. Ya, di TP baru ditukar ke USDT atau ke akun ke koin yang lain. Begitu Bu Siti Hasanah. Nah, untuk koin yang kita pakai itu di koin airdrop kita harus kita klaim pakai opsi 2 dulu, Pak? Enggak, kalau opsi 2 itu tujuannya kan untuk mengumpulkan gas fee, Bu. Karena butuh gas fee agak lumayan ini. Oh, gitu. Nah, siap. Gitu. Oke. Jadi, saya juga sempat bilang Bang Hendrik, wah ini nanti 16.000 per 100 koin, Bang. Wah, ya lumayan itu lah. Terus dananya dari mana? Nanti ada opsi kedua yang untuk akun Indo itu bisa opsi 2 berkali-kali. Begitu, Bu Siti. Jadi ada solusi lah. Ada solusi. Saya sempat juga menanyakan, Bang, kalau aku punya 1 juta koin di dalam, itu kalau kali 167 rupiah, berarti saya harus menyiapkan 167 juta dong. Waduh, uang dari mana? Saya bilang gitu. Nah, Bang Hendrik bilang, ya nanti jangan semuanya dicairkan untuk biaya pemining.
sisakan juga untuk nanti klaim reward, untuk opsi yang untuk reward. Dan nanti Bang Santos opsi 2 itu nanti bisa untuk akun-akun induk bisa beberapa kali, bukan hanya sekali seperti saat ini. Gitu Ibu Oh ya. iya. Berarti bisa berkali-kali sampai koin itu habis ya Pak ya? Ya bisa nanti untuk opsi 2 Ibu ya. Oke. Oh gitu, oke siap. Ya wis Pak, itu aja sih. Tadi saya memang Oke. ada sedikit Ya. aja. Oke Pak Santo, terima kasih banyak untuk informasinya Pak. Oke Tetap Ibu. semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Oke, kita lanjut dengan Abang Matahari. Silakan Bang. Oke, selamat sore menjelang malam. Selamat sore Abang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya catat tadi beberapa statement yang dikeluarkan oleh, bukan statement ya, informasi yang disampaikan oleh Pak Santos. Tadi tentang akun induk bisa beberapa kali melakukan klaim menggunakan opsi kedua. Gitu ya Pak? Ya. Itu kira-kira kapan dimulainya? Nah, itu waktunya nunggu. Nggak tahu kapan. Bisa besok, bisa lusa, bisa seminggu lagi. Saya belum tahu Bang. Itu Bang. Ya, kita tunggu sama-sama. Kita coba-coba aja nanti sementara. Kalau memang bisa, kita lihat di dalam itu kan saya sudah ngeklaim juga nih. Oh, ternyata diklaim lagi masih kosong. Oh, berarti belum bisa. Kan sudah saya klaim tuh. Ternyata kosong masihan 100 CTCP-nya. Nah, kalau kosong berarti belum bisa. Nah, itu udah terisi 100 lagi, berarti udah bisa itu. Nah, gitu Bang. Berarti keluarnya langsung 100 gitu atau gimana? Oh, bukan. Tetap nggak klaim seperti opsi 2, cuman bisa berkali-kali per 100 koin. Oke, siap. Terus tadi mining CTCP, kita miningkan CTCP, dapatnya BTCP. Ya. Oke. Itu kisaran yang diperoleh belum diketahui ya. Belum diketahui, ya, belum diketahui. Kemudian gas fee untuk miningnya itu udah diketahui belum? Ya, infonya di Binance 0,01 dolar, itu sekitar 167 rupiah itu. Oke, itu untuk miningnya per 100 koin atau per 1 koin? Per 1 koin mining. Per 1 koin mining kira-kira. Ini kira-kira nih Bang. Ini yang terjadi hari ini kan tidak balance antara masuk dan keluarnya Bang. Kenapa saya katakan tidak balance antara masuk dan keluar? Abang boleh hitung. Masuk CTCP opsi kedua 12 koin atau 13 koin. Harga 0,08, 0,09. Kalau kemudian kita swap, itu untuk menutupi biaya remote nggak ketutup, minus. Ya, betul. Ya. Kan gitu. Nah, makanya saya bertanya, kira-kira biarkan untuk mining dengan hasil yang diperoleh itu masih balance enggak? Nah, itu yang saya terus terang juga belum tahu Bang. Tetapi kalau melihat dia nginfokan nanti harga di 10 sampai 12 dolar, saya berharap itu masih untung Bang. Ya artinya kalau satu dan menggunakan biaya gas fee 167 ya, itu nanti dapatnya berapa? Misal nih dapatnya kok 200 rupiah, apa 300 rupiah, atau 500 rupiah, atau bahkan 1000, tentunya masih untung. Tetapi kalau dapatnya di bawah itu, ya tentunya kita mesti rugi dong Bang. Ya, kita tidak usah kerjakan, kan begitu. Nah, makanya kita masih belum bisa bicara untung rugi. Kenapa? Karena memang belum keluar opsi mining dan belum tahu dapatnya BTCP per mining itu berapa. Begitu Bang Mataria. Iya, karena artinya kan kemarin kita gini, sebelumnya leader kita menginstruksikan silakan klaim opsi 2, cuman jangan dikeluarkan, artinya dibiarkan di Web3, kan begitu? Ya. Instruksi awal seperti itu. Akhirnya kita contohlah orang seperti saya kan gitu kan, kita lakukan.
kita simpan di Web3. Begitu kita klaim dari 1,4 8. Kita biarkan di Web3. Ternyata kalau kita biarkan dan memang akhirnya dibiarkan ada 300 wallet kita seperti itu kan, dan kalau kita hitung dari 300 wallet itu menutupi untuk biaya klaim 10 wallet saja, enggak tutup. Ya. 1,4, 2,8 satu wallet. Ya. Kan gitu. Nah, sama 3 hari yang lalu saya ngeklaim itu 500 wallet, Pak. Biarkan sesuai instruksi. Kalau hari ini kita swab, insya Allah 30% rugi. Nah, kan begitu. Nah, artinya ini kita tidak mengeluh. Ini tidak mengeluh karena semuanya mengalami hal yang sama. Ya, sama. Hal ini saya ungkapkan supaya kita sama-sama mencari solusi. Kan begitu, supaya sama-sama kita mencari solusi. Nah, dengan price yang ada sekarang, yang paling tepat dilakukan apa? Yang paling tepat dilakukan apa? Kan gitu. Karena kita coba juga prediction ya seperti yang Abang bilang, seperti yang Pak Santos bilang, prediction ya untuk orang-orang tertentu saja lah. Kalau gamang jangan lakukan, kan begitu? Ya. Nah, sementara nih saya dari pagi ngeklaim nih Bang. Ya, dari pagi saya ngeklaim ini 1, 2, 7 handphone. 7 handphone, 2.000 satu handphone walletnya. Ya. Semakin sore, semakin minum. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, lah itu. Kita harus sama-sama berpikir. Nah, coba menurut Abang gimana? Saya sempat tanya ke Bang Hendri. Tadi kan masalah biaya mining kan. Nah, masalah mining itu beliau bilang klaim opsi 2 dikumpulkan dan seterusnya. Saya bilang, loh Bang, kalau itu klaimnya itu dapat langsung, kemudian bisa di-remove langsung masuk ke TP, masih untung Bang. Sekitar 3.000 sampai 4.000 lah masih untung. Tetapi di saat kita remove ya, itu harga sudah turun. Nah, harga sudah turun jauh. Seperti saat kemarin saya ngeklaim ada 50 akun. Dapatnya $1,5 saat itu, 11,4 ya. Saya lihat dolarnya 1,5. 1,45, 1,49, 151, di rata-rata 1,5 lah saat itu. Nah, begitu remove, masuk tadi malam, tadi pagi, saya jual. Mau saya jual ya, harganya sudah 1,3 sekian. Dolarnya sudah 1,3 sekian. Ya untungnya kecil sekali, akhirnya 0,1 atau 0,1 itu 0,2 lah. Itu tidak ada nilainya. Nah, saya ubah strategi ini tadi hanya remove 30 kita
eh, kita ya terutama kita remove karena masuknya juga nggak gitu Bang Matahari. Iya, hanya 50 walet Maksudnya saya. Biasanya saya 50 walet gitu, 200 Bang? ya, 200 gitu. Ya. 50 walet pun sudah kelihatan ruginya kan? Saya masih untung lah, masih Ya, sekitar kalau untung sekarang udah nggak bisa, Bang. Harga sudah nah, berapa? ya kalau ngeklaimnya apa, nukarnya sekarang saya biasanya itu saya remove itu saya begitu masuk udah langsung saya tukar ke BNB, Bang. Biasanya gitu saya. Jadi strateginya adalah Ya, iya itu tadi dia masalahnya. Ketika kita remove, berarti di remove aja dulu, nggak usah di swap dulu begitu. Wah. Tuh, langsung di swap lah saya. Langsung di swap, Bang. Kalau nggak langsung di swap ya berupa CTCP ya harganya turun jauh, rugi kita. Halo, Bang. Halo. Jadi habis remove masuk ke TP langsung di swap, Bang, ke BNB sebagai biaya ya. Sebagai biaya masih untung lah, masih untung. Tapi memang kalau harganya turun jauh memang ya keuntungannya sangat berkurang sekali, Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang udah turun lagi nih 1.600 0,09. Aduh gila. Ini udah ya ada info sih Bang Indrik infokan kemarin waktu Zoom akan ada dari campur tangan Dev untuk naikkan harga. Kenapa ini kok semakin turun? Karena memang orang-orang yang Baju putihnya dibantu. Jangan taruh bawah gitu. orang-orang yang ikut prediction ini rata-rata untung ya langsung jual, untung langsung jual begitu Bapak Ibu. Jadi harga akan cenderung turun karena memang banyak yang jual, yang beli nggak ada, sedikit sekali lah yang beli ya, seperti itu. Mungkin itu Bang Matahari karena mungkin terkendala ya kita lanjut dengan Bang Irianto. Monggo silakan Bang. Bang Irianto, monggo Bang. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Santo, saya mau nanya, yang opsi itu sebenarnya yang sudah jalan ada berapa opsi? Yang pertama kan klaim airdrop itu yang pakai met kan? Yang kedua klaim 100 CTCP diganti dengan 1,4. Ya, opsi 2 itu. Terus ada opsi apa? Baru itu yang jalan Bang, ya baru opsi 1 dan opsi 2. Yang trading itu berapa? Ya, sorry, 3 trading prediction ya 3. Lah nanti akan ada opsi yang keempat itu opsi 2 tetapi yang untuk akun Indo Bang, gitu. Nah, masalahnya kapan? Nah, itu yang kita belum tahu, yang kita bisa berkali-kali. Nggak usah. Yang belum ada nggak usah dibahas. Maksud saya, justru orang member-member itu banyak mau tanya, yang sudah ada itu yang mestinya dibahas. Kalau yang kayak mining itu kan belum ada fasilitasnya. Iya. Gitu loh. Justru banyak orang itu yang menanyakan, misalnya saya nanya, yang opsi 2 itu yang sudah bisa diklaim tapi masih di Web3 dan belum di remove. Nah, itu sampai ada batasnya enggak gitu loh, sampai di Web3. Enggak ada. Nah, itu hal-hal yang sudah berlangsung dan sudah bisa dieksekusi itu yang ditanyakan, ngapain nanya-nanya yang enggak jelas, belum ada gitu loh. Maksud saya itu. Ya, oke, siap. Nah, berarti kan misalnya banyak member yang nanya kalau sudah diklaim yang opsi 2 tapi masih di Web3 belum diremo. Apa resikonya? Itu yang perlu dibahas gitu loh. Oke, nggak ada resikonya kan? Enggak, insya Allah selama Web3-nya masih ada, ya itu tetap Pak Santos tadi bilang jangan menginap, itu apa yang supaya jangan menginap itu? Segera diremo. Gini, contoh nih, kemarin saya ngeklaim 50 akun nih, ya Pak ya. Ya Bang Rianto, dapat jam berapa ya, malam nggak salah masuk, sore atau malam ya, habis maghrib nggak salah itu masuk ke wallet kita 11,4 kan gitu. Wallet Web3.
Wallet Web3 kan ngeklaim opsi 2 nih ya. Ya. Masuk 11,4. Nah, saya lihat itu dolarnya 1,5. Wah, masih untung nih 0,3 sekian, 0,38 lah katakanlah atau 0,37 dolar. Oke. Langsung saya tambahin tuh supaya terambil semua 11,4, saya tambahin 0,6. Terus sekaligus ngirim gas fee 1 dolar sekian itu Bang berupa BNB. Nah, begitu saya masukkan, kita remove langsung, masukkan remove langsung terus begitu. Nah, saya tunggu sampai malam itu hasil remove belum masuk ke token pocket ya, belum masuk ke token pocket. Sampai jam berapa ya? 11 atau 12 belum masuk. Lah saya tidur, pagi tadi habis subuh baru masuk. 12 ada 50 akun. Nah, saat itu saya lihat harganya itu sudah 0,12 sekian, nggak salah itu. Nah, akhirnya dolarnya yang 12 tadi nilainya hanya 1,4. Padahal itu 1,6 harusnya karena saya tambahin 0,6. Wah, berarti ini saya hanya untung 0,1 dolar berarti gitu Bang. Nah, itu segera saya kumpulkan, saya swap ke BNB walaupun hanya untung 0,1 dolar per akun. Begitu Bang. Nah, yang saya maksud nginap itu di saat kita dapat ya, tidak kita remove atau di remove tapi belum di swap, maka kecenderungan karena harga turun kita tidak jadi untung. Begitu Bang Irianto. Oh, artinya sudah di mana sudah diambil, sudah diremove dari Web3 ke TP itu kan? Iya. Oh Atau iya. atau masih di Web3 tetapi tidak segera di remove sehingga harga turun, nilai dolarnya sudah tidak 1,5 lagi, sudah tinggal 1 dolar, berarti kan rugi kalau di remove begitu. Hmm. Ya gitu Bang Ya. Irianto. Cuman bottom line-nya adalah apakah bermasalah kalau dibiarkan di Web3 sambil menunggu proses? Artinya kan harga itu kan fluktuatif, bisa naik suatu saat. Nah, Maksud betul. saya yang dipertanyakan orang banyak itu dibiarkan di Web3 itu, di wallet Web3 belum diremove tapi sudah diklaim, apakah bermasalah? Nantinya apa ada batas harus nggak boleh lama-lama di situ gitu loh maksudnya. Oh enggak. Kalau kalau selama ini tidak ada informasi batas waktu untuk meremove ya. Iya. Senyampang Web3-nya masih ada dan CTCP ini masih ada, insya Allah tetap itu kita bisa Iya, remove. karena Ya kita tunggu sebagian dulu. besar ya, karena sebagian besar ditaruh di wallet Web3 Ya, Bang betul, Santos betul, kan. betul. Nah, biaya untuk remove itu ini bukan masalah karena mau dijual apa enggak. Karena kita itu masih mengharapkan next time atau di kedepannya ini bisa berguna untuk misalnya untuk yang opsi kelima yang ada bot trading di apa exchanger atau apa bisa untuk gas fee untuk yang Ya, lain gitu loh, bukan ya, bukan ya, untuk niat dijual ya, sebenarnya, ya, ya. tapi kita masih mencadangkan suatu ketika bisa digunakan sebagai utilities ke project-project berikutnya gitu loh. Oke, siap, siap. Jadi Iya, gimana intinya Pak? tetap Gimana? aman, tetap aman. Artinya tetap aman, tidak ada informasi untuk jangka waktu ya. Jadi tetap aman, Bang. Ya, intinya itu, Bang. Ya. Terus berikutnya yang tentang trading prediction ini baru berapa hari Pak Santos ya? Berapa ya? Ada mungkin 5 hari atau 6 hari ya. Iya, itu Saya enggak begitu. maksud saya gini, apakah ada panduannya untuk orang awam? Karena kan kalau saya sebenarnya bisa, cuman kan yang patokan misalnya ada proses flow-nya dari dev yang berupa PDF kan bisa bisa menjembatani untuk menjelaskan ke member. Maksud saya gitu. Kalau Ya, ada misalnya buka buka apa online apa
apa namanya harga marketnya di mana? Apakah di DEX scanner kah? Apakah di token pocket? Yang intinya apa? Tidak delay gitu loh antara waktu naik turunnya harga di market itu dengan utility yang ada di Web3 karena beda waktu beberapa detik aja itu akan berpengaruh terhadap eksekusi tradingnya gitu loh. Kalau ada misalnya ada namanya proses flow lah, bukan kata-kata hanya proses flow aja. Start begini, nextnya begini, nextnya begini. Ya, kalau tidak begini terus begini. Kalau iya terus begini. Gitu loh Pak. Proses flow suatu suatu bagian proses flow aja sebenarnya. Ya, jadi kalau yang trading prediction Bang Herianto, terus terang saya kurang karena ya enggak pernah trading ya, dan saya juga tidak tertarik soalnya. Nah, yang paham betul tentang trading, terutama yang prediction ini, yang bisa menjelaskan ya Bang Hendrik sebenarnya. Nah, cuman Bang Hendrik ini mungkin nanti beberapa hari ke depan akan Zoom di malam hari. Nanti beliau insya Allah akan jelaskan. Dan saat ini beliaunya ini masih ngerjakan PDF infonya dari China ya, dari developer yang berbahasa China untuk bisa ditranslate ke bahasa Indonesia sebagai PDF nanti sebagai bahan presentasi kita. Jadi nanti proyek-proyeknya nanti akan ada ini dan seterusnya gitu Bang Rianto. Jadi saat ini memang Bang Hendrik dan timnya mungkin ya lagi ngerjakan itu. Nah nanti ada waktunya Bang Hendrik mungkin nggak tahu mungkin beberapa hari ke depan ini akan Zoom di malam hari. Ya, maksudnya, iya betul. Maksudnya diusulkan aja Bang ke Pak Hendriknya kira-kira supaya sudah ya. Sudah kita bicarakan kemarin ke Bang Hendrik dan nanti waktu Zoom dia akan menjelaskan insya Allah gitu. Gitu Bang Irianto ya. Terus untuk unstacking yang opsi pertama itu masih atau sudah dibuka anytime atau hanya pagi aja jam 7 atau gimana Pak? Sementara masih jam 7 aja kayaknya. Belum ada perubahan ya? Belum ada perubahan. Ya, belum ada perubahan. Kita tunggu aja, moga-moga nanti segera lah. Pak, kredit loh Pak ya. Pak Santo mengalami sendiri, itu hal yang masih kredit dalam unstacking. Apalagi masih, kalau kan? Saya dalam satu HP itu ada 4 akun yang saya klaim. Nah itu nggak bisa, hanya satu. Gitu. Iya, memang kapasitas IP address-nya nggak memadai. Kalau minimum satu hardware ya satu proses ya. Gitu. Bahkan satu akun, saya punya 2 ya, ada 2 ada 3 ya, satu akun itu hanya bisa 1 Bang. Yang satu akhirnya udah kue lagi, aduh gitu. Iya, harus ada berbarengan seluruh banyak teman-teman yang ini yang jam 7 semua kan ada waktunya jam 7 jadi semua klaim sehingga jadi kredit semua lah ya. Begitu Bang Rianto ya, semoga ini segera teratasi. Kita yang tetap semangat, semoga tetap semangat tidak down ya, karena cuman memang terlalu ribet sekali memang ya. Tapi memang ya itulah yang harus kita hadapi karena memang kita sudah terlanjur ikut proyek CTCP. Ya, kita cari cara bagaimana supaya kita tetap bisa cuan, bisa dapat hasil, terutama nanti di mining Bapak Ibu siapkan nanti ya itu di akun-akun induk yang diklaim Bapak Ibu karena itu saya berkali-kali kalau yang 100 kan yang 100 ya 100 koin itu hanya sampai 100 tetapi kalau Bapak Ibu punya yang akun induk yang bisa sampai ribuan, puluhan ribu ya itu bisa diklaim berkali-kali atau di mining berkali-kali. Gitu Pak Haryanto. Terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih masukannya dan teman-teman sekali lagi tetap semangat ya. Kita lanjut dengan The King of Gasvi lah ini teman-teman ini. Ini minta Gasvi sama beliau nih, rajanya Gasvi nih. Ya, monggo silakan Bang. Assalamualaikum, selamat sore Pak Santos. Wah, selamat sore. Saya kira janda pirang Bang, itu gambarnya. Iya, ini kan Gasvi terus berarti The King Gasvi. Nyumbang developer. Ini Pak Santos. Curhat nggak boleh, ngomongin mining, ngomongin ke depannya nggak boleh. Terus gimana ini Pak Santos? Terus saya curhat ke siapa ini?
Aduh, kita bedah aja bagaimana proyeknya ini. Jangan curhat, ayo. Gimana, Bang? Halo, soal prediksi trading live, Pak Santos. Ya, Itu kan kita kalau menang kan dapatnya bukan dari dev, yang sama-sama main lah, sama-sama. ya, yang saya sama main itu kayaknya. Oh begitu. Jadi Nah, di artinya yang itu sebenarnya kan nggak bisa trading bareng itu, Wong. Ada yang iya. up, ada yang down kan gitu kan itu. Berarti itu devnya cuma ngambil kalau kita klaim kan gas fee keluar gitu ya. Nah, itu dapatnya gitu seperti itu. Makanya ini depnya pinter sekali ini, luar biasa. Soalnya Kita sekali belum. pasang kan kita harus klaim, terus gas fee Ah, keluar kan gitu. Nah itu kan akhirnya gini, yang menang banyak terus jual, yang menang banyak jual, yang menang, akhirnya harga down. Nah itu kayaknya mereka, ya ini analisa saya ya, mereka ini bagaimana menghabiskan CTCP ini gitu. Terus ini Pak, Aduh, masalah mining kan yang akunnya banyak CTCP bisa klaim opsi kedua buat gas fee mining yang akun lain kayak gitu ya, Bang Hendrik ya, bilang. ya itu boleh atau akun yang lain. Misal nih punya abang punya ada 100.000, yang 50.000 bisa misalkan diklaim untuk opsi 2 untuk biaya gas fee untuk yang 50.000 nah, gitu atau untuk yang lainnya, gitu bang. Oke, itu aja lah. Aku kepengennya sih mudah-mudahan gas fee-nya dimurahin lah semua lah biar Ya, agak ya, mudah kita dikit berharap lah. semua begitu sih ya. Ya info kemarin ya nggak tahu belum fix ya. Mungkin moga-moga sih jangan 0,01 lah ya. 0,0001 gitu kan lumayan. Ya, Oh ya, untuk BTCP belum nggak bisa jual beli kita Pak. belum Begitu belum nggak? belum nanti. Karena itu sebagai airdrop nanti jadi itu nggak bisa jual beli. BTCP hanya bisa didapatkan dengan mining di Web3 kita. Orang Hmm, luar boleh ikut. Yang orang-orang bisa ikut gratisan. Jadi teman-teman misal nih Abang Gasri nanti ada teman yang mau mining di BTCP, dia boleh join, masuk join nanti gabung boleh. iya, iya. Berarti yang bisa nanti bisa jual cuma devnya aja lah. Kan banyak itu yang udah ada Jamnya nggak yang jual, dia kasih BTCP itu kita. Ya, saya melihat ini sebenarnya gini. Ini saya melihat ini pengalian atau bukan pengalian, penghabisan koin CTCP-nya. Jadi menghabiskan koin CTCP yang kita punya i- sebenarnya itu. Saya melihat kok begitu. Karena memang saya lagi banyaknya akun, banyaknya koin ya yang harus di apa konversi istilahnya ke koin kita yang hanya 100 juta itu kan jadi banyak sekali kan yang harus dibakar misalnya begitu. Nah, ini saya pikir ini memang strategi untuk menghabiskan koin CTCP kita dengan di mining itu kan hangus. Di mining hangus. Nah, iya. nanti kapan berapa nilainya, nah itu mereka yang punya hitungan tentunya. Begitu, Bang Gaspi. Siap-siap. Berarti intinya opsi 2 juga dibakar. Nanti mining juga dibakar di Ya, swap sama betul. BTCP gitu ya. Betul, betul. Makanya ini ternyata akun ya pinter, ya, pinter. Tapi ya ngono, ya rada ya sulit lah. Oke, lah. Muga-muga ndang diunggah neregone. Wah, gas Nah, murah ya. itu yang sabar makanya beli Oke, koin Pak. sabar, beli Ya, koin ya. sabar ya. Oke, Pak Santos, wes Oke, semangat terus, siap. Ge. Oke, Oke, semangat selamat Bang. sore. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Yance dari Tangerang. Monggo, Bang. Selamat sore Mas Anto, salam sehat Selamat berkelimpangan. sore, Bang Yance. Ya, ketemu lagi nih. Maaf Oke, sering siap. artinya kita nanya itu bukan berarti mau protes, komplain atau apa enggak sih. Ya, Tujuan kita supaya apa yang sudah kita jalankan memberikan hasil. Begitu ya, Bang. betul, betul, betul. Oke. Dari yang sudah terlanjur kita klaim di opsi 2 Hmm, yang dari awal dari entah 1,4 kemarin, kemudian 1,9 apa 2, berapa itu ya. ya, Dan sampai sekarang ini kan ya poro-poro buntung kalau kita remove. Betul ya. ya betul. Sementara Sampai di marketing begitu. Ya, lanjut. oke baik. Nah, sementara untuk mau kita ikutkan di prediction ini kurang lebihnya kalau aku menang, koin-koin teman-teman aku yang kalah
masuk ke aku. Kalau aku kalah, koinku masuk ke teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebihnya. Kayaknya kok begitu, kayaknya. Aku kurang begitu paham, tetapi dari informasi Bang Hendrik kemarin begitu. Sementara itu, si pihak dev ini ngantongin Gasvi melulu nih, ya. Nah, betul. Oke. Terus dengan 1,4 CTCP yang kita aborsi atau kita klaim di opsi 2, kan seandainya kita loss, ya udah bablas begitu aja nggih. Ya. Boleh nggak nih Bang, seperti kita dulu kan kita menyampaikan usulan supaya ya minimal modal kembali. Nah, disampaikanlah di opsi 2. Tetapi pada faktanya sekarang di opsi 2 pun modal nggak kembali. Kenapa? Setelah kita klaim di opsi 2 itu masuk processingnya masuk ke wallet 3 lama. Ya, delaynya lama banget. Sementara berkejaran dengan waktu harga CTCP makin turun, begitu nggih? Betul. Sehingga mau tidak mau kita ini para CTCP hunter ini kan harus membiarkan dulu daripada semakin tekor, begitu ya? Betul. Ya, oke. Kemudian boleh nggak kita mengusulkan kepada dev atau gimana ya? Dulu kan dari opsi 2 itu kan karena informasinya usul dari para CTCP hunter nih. Ada nggak sih opsi yang dari hasil reward kita maupun airdrop kita yang tidak perlu Gasvi lagi? Karena jujur tadi ada teman kita yang menggunakan nama The King is Gasvi, itu kritikan yang sungguh-sungguh membangun ya. Membangun semuanya. Lah ini apa-apa Gasvi maksudnya kan begitu. Ya. Nah, di opsi yang akan datang yang informasinya kita itu mining untuk mendapatkan BTCP, sementara kita belum tahu berapa satu CTCP dapat berapa BTCP, tapi kita sudah dikasih tahu Gasvi-nya 0,01 dolar. Ya, artinya kan seperti kemarin lagi nih Bang, beli karung dalam kucing nih Bang. Kalau beli kucing dalam karung masih kelihatan karungnya gede, kemudian kucingnya gede. Lah ini beli karung dalam kucing lah rakyat. Ada. Oke, siap. Ini ada istilah baru nih ya, beli karung dalam kucing ya. Beli kucing. Ya kalau beli kucing dalam karung kan masih kelihatan kucingnya geruduk-geruduk di karung. Oh itu ada yang jalan-jalan. Tapi kalau beli karung dalam kucing les rakyat. Nah ini makanya ini. Ini kita sebetulnya teman-teman semuanya ya, bukan hanya saya kali ya, banyak orang yang juga berharap ada nggak sih opsi-opsi yang dari airdrop yang kita dapat inilah kita akan menghasilkan apapun lah, minimal ada yang bisa kita harapkan setiap hari ada entah sekian, tapi pasti tanpa gas fee. Maksud saya seperti itu. Bisa nggak diusulkan opsi yang seperti itu? Contoh misalkan kita harga CTCP sekarang berapa di staking yang flexible staking. Nah, itu kan ada hasil tuh di harvest. Nah, itu seperti itu Bang. Apakah tidak mungkin hal itu dilakukan sehingga dengan demikian harapan kita ini kan holder semakin banyak nih. Dengan holdernya semakin banyak di CTCP-nya ini otomatis minimal mendukung supaya harganya tidak semakin delosor gitu loh Bang. Ini jujur ya teman-teman saya rasakan juga sama, terutama saya mungkin lah ya, udah ngos-ngosan ini masalah gas ini. Ya betul. Sama Bang. Jadi gini Bang, saya senang ya usulannya Bang itu senang. Saya juga senang. Saya juga beberapa kali juga sudah bicara sama Bang Hendrik. Tetapi kembali bahwa jika memang koin ini dibagikan rata, sebenarnya kemarin proporsi itu hanya terima 1,4256 CTCP Bang, per akun itu. Artinya itu kan sedikit sekali. Hanya 1,4256 dan itu jual langsung selesai habis jadi abu Bang. Sudah selesai. Berhentilah CTCP. Asumsi kan namanya kan ya.
Ya, karena memang akunnya banyak sekali, sedangkan koinnya terbatas. Nah, apa yang Abang usulkan, saya senang itu kalau bisa ditanggapi dan bisa direalisasi. Tapi faktanya itu sulit direalisasi. Kenapa? Saya menghitung, kalau itu dilakukan, itu developernya masih jebol. Masih jebol, Bang. Kenapa? Ya, mereka harus bayar, kan? Semua. Tetap kan, misalnya dapat nih, masing-masing $1 lah, katakanlah. Kali berapa? Habislah. Gitu, Bang. Tapi tetap itu sebenarnya juga masuk akal. Tapi kembali mereka mesti punya hitungan. Mereka punya perhitungan. Makanya kenapa dia bikin project beberapa, kemudian tetap berkelanjutan. Saya yakin mereka mesti punya visi misi lah, ya katakanlah begitu. Kalau ini sekali lagi, kalau ini hanya mereka mungkin hanya meraup keuntungan aja, ya faktanya memang sebenarnya ya mereka banyak keuntungan sih ya. Tetapi ya mereka udah scam kan lah, udah dapat duit banyak ratusan miliar bahkan mungkin bisa katakanlah begitu. Ya, tapi nyatanya faktanya kan kita tetap masih bertahan, mereka masih bertahan, kita cairkan berapapun dia tetap cair dan LP tetap masih lumayan bagus ya. Walaupun terus faktanya Bang Hendrik bilang akan ada masanya nanti kapan nggak tahu akan di-up juga. Kapan? Nah, itu yang kita belum tahu juga kan katanya begitu. Nah, berkaitan dengan konsep-konsep BTCP itu sebenarnya juga konsep membakar koin sebenarnya. Nanti nilainya berapa, mereka punya perhitungan. Oh, segini. Nah, ini harus terbakar dengan opsi 2 harus terbakar sekian dan seterusnya begitu, Bang. Jadi, kalau ini mereka biarkan mungkin turun karena mereka memang punya visi. Nggak tahu sampai kapan, kita juga nggak tahu seperti itu. Ya, gitu Bang Yance ya, Bang Yance. Jadi saya lagi kita karena kita enggak gini, kita pengennya kan dapat, tetapi kita kan tidak mempertimbangkan berapa kan yang harus diolah oleh si Dev supaya ini tetap bertahan terus dan dia tetap bisa membayar. Sebenarnya kalau harga ini bertahan saja, sebenarnya kita ini ya tetap tidak rugi sebenarnya. Cuman yang jadi rugi itu di saat seperti Bang Yance bilang tadi, di saat kita ngeklaim, kemudian dapatnya itu lama, remove juga lama, sehingga di saat kita sudah masuk ke TP, harganya turun. Nah, itu yang kita jadi rugi. Begitu Bang Yance. Ya, seperti itu. Makanya saya juga belum menemukan pola ini gimana ini. Makanya saya tetap menunggu opsi kedua yang bisa klaim berkali-kali di akun Ido. Yang kedua saya tetap menunggu mining. Begitu Bang Yance ya. Ya, saran Mas Antas nih, untuk akun-akun yang sudah kita aborsi dengan opsi 2, dan kalaupun kita remove pasti malah boncos, kita apain Bang supaya dia tetap selamat Bang? Akunnya tetap aman ya. Saya punya ada 1.000 lebih ya. 1.000 lebih yang masih ada di akun. Maksudnya ada 1.000 akun yang tidak saya remove. Kenapa? Karena keduanya turun sehingga saya remove. Tapi sudah ada akun-akun yang sudah saya remove yang tetap masih untung, Bang. Ya, kemarin tuh saya ada sekitar 1.000 lebih juga yang sudah saya remove. Nah, ini sekarang strategi saya tiap hari ya saya ngeklaim ya ini tadi saya ngeklaim ada 100 hari ini malahan. Saya tarik ngeklaim 100 ya. Saya berharap ini nanti harga bisa berbalik lah kata begitu. Ya kita dapat kemudian kita harga berbalik. Kalaupun tidak berbalik ya udah saya biarkan. Itu yang saya lakukan, Bang. Seperti itu. Sambil saya nunggu yang opsi 2 yang bisa berkali-kali. Itu yang saya lakukan, Bang. Sampai nanti saya masih optimis ini harganya mesti akan sekata Bang Hendrik bisa naik lah, karena bisa dinaikkan. Begitu, Bang. Iya. Ya oke. Jadi ya tetap kita hanya intinya menunggu ya. Wait and see dulu yang mau prediction monggo sambil taktik-taktik menghilangkan jenuh monggo silahkan. Untuk teman-teman yang masih optimis dan mungkin belum mau melakukan action yang lain, ya monggo silakan wait and see dulu. Ya wait and see dulu. Nah, saya yakin mesti mereka punya program, punya yang nanti suatu saat nanti mungkin bisa kita dapat cuan di CTCP ini, Bang. Begitu Bang Yance, ya. Yang terakhir saya, Mas Antas. Untuk yang opsi mining mendapatkan BTCP ya. Ya. Oke. Sementara di opsi 2 kemarin kan saat sekarang ini maaf kata nih. Kalau kita remove boncos, ya ujung-ujungnya kan kita biarkan ya. Ya.
Mau tidak mau, kita harus menyediakan gas fee lagi 0,01 USDT ya, ke satu akun 100. Ya, minimal berarti kita menyediakan 0,01 berarti 1, berapa nih kali 100? 1 USDT, 1 USDT ya, betul ya? Ya, 1 USDT ya. Nah, berarti kan kita menyediakan 16.500 lagi untuk 100. Betul ya? Ya. Maksudnya ini apa? Nyairkeun kita menyairkeun. Miliaran, Hendrik miliaran. Nyairkeun mana? Oke, lanjut Bang. Oke, baik. Bisa saya lanjut ya? Oke, kemudian dengan kita keluarkan modal lagi 16.500, berapa BTCP kan kita belum tahu ya Bang ya? Ya, makanya itu. Makanya saran saya gini aja lah, pokoknya lakukan klaim opsi 2 senyampang masih untung. Kalau enggak, tunggu opsi 2 yang indukan. Itu aja Bang. Kayak gitu aja. Iya. Jadi Kalau opsi indukan 2 nanti kan, kalau indukannya nanti mesti insya Allah bisa untung lah. Kenapa? Karena berkali-kali dan itu gas fee-nya hanya sekali. Kan begitu. Ya. Ya, kalau itu masih agak sedikit rasional ya. Nah, gitu. Makanya itu kita tunggu itu sambil nanti begitu itu sudah oke, kita sudah siap gas fee, baru nanti kita ikut mining. Begitu, Bang. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mas Anto. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf nih menggunakan waktu. Teman-teman semuanya, saya lagi tetap semangat. Satu lagi ya, Bang Riwan Said, monggo silakan, Bang. Oke, Assalamualaikum Bang Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya, luar biasa. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Saya dari awal tadi yang ngikutin Zoom ini kok yang banyaknya ya bukan ngeluh sih, ya, cerita di rata-rata yang buat ini segala macam. Mungkin agak sedikit dong saya Bang, karena dari awal. Karena sudah jenuh kita ngeluh Bang. Nah, ini kalau sekarang saya nggak ngeluh Bang, karena kita sehat aja Bang ya. Nah, jadi sebenarnya opsi 1, 2 sampai nanti terakhir mungkin itu akan diberlakukan tetap menggunakan gas fee karena itu ada keluar masuknya untuk keluar masuk. Kalau di view trading di view transaksi BNB kita nanti nggak bisa atas CTCP kalau cuma nggak ada gas fee. Ya bagus juga nggak ada gas fee, tapi tetap susah gitu Bang. Ya. Jadi tapi yang membahagiakan itu sekarang gini, likuiditas kita masih 8,43 juta dolar. Dolar kemarin turun juga. Kemarin mungkin buyback dari biaya back jadi naik lagi. Iya. Jadi saya Bang, ini sekedar sharing untuk yang meminimalisir untuk ininya yang loss-nya atau boncos. Jadi saya dari 1,4 sampai sekarang saya jarang Pak namanya boncos itu Pak. Rata-rata untung walaupun prediksi yang opsi 2 ini yang dulunya tadinya untung paling cuma 4.000, 5.000, 7.000 itu sekarang bisa 10-20.000 Pak sekarang. Gimana caranya? Nah, makanya itu ini sekedar sharing ya. Jadi kalau yang untuk koin banyak ya bisa di ini Pak. Saya kan koinnya ada sekitar 10.000 koin wallet Pak. Jadi ekstra kerja keras Pak ya. 10.000 ya lumayan banyak loh Bang. Itu rata-rata udah ada 2.000, 3.000 yang diklaim sama tim juga sih saya ngeklaimnya. Alhamdulillah rata-rata opsi 1, opsi 1, 2 itu yang udah jalan itu udah untung Pak. Kalau opsi 1 Pak, opsi 2 Pak ya, ini yang katanya harga turun boncos untuk meminimalisir kalau dia nggak bisa langsung remop atau keburu turun harga, itu sebaiknya untuk meminimalisir kalau mau disimpan itu begitu kita dapat itu kan rata-rata dapatnya 1,4 dolar itu Pak ya, begitu ya 1415 ya 1415 berapapun harga walaupun 0,001 itu kita dapatnya dolar segitu. Ya. Itu baiknya kalau yang nggak mau ngeremop itu langsung aja di itu 1,4 yang 1 dolar itu taruh di ini staking fleksibel dulu Pak. Taruh dulu. Begitu berapa turun itu unstack dapatnya banyak koin itu juga udah kami lakukan Pak itu. Jadi gitu ya. Wah ini strategi bagus nih, manis nih. Ini Pak untung juga rugi juga nggak bakal banyak walaupun harga 0,1. Begitu unstack yang sisanya itu ketambahan itu dapat banyak Pak. Saya yang 1,4 itu dulu saya nggak sempat ini stable coin. Gitu ya. Ya siap. Sedikit ya.
minimal $1 itu taruh di situ. Begitu uncheck paling potongan 15.000 tetap koinnya tetap banyak walaupun harganya turun anjlok. Itu kan minimalisir. Nah, kita langsung remop, memang langsung remop paling untung itu sebenarnya ada untung. Kita hitung modal awal join 2.000 untuk gas fee segala macam transaksi katakanlah berapa lah 2.000 berapa gitu kan. Oke. Untuk remop kalau sampai ke tahap remop itu paling enggak habis 20.000 saya hitung Pak, habis sekitar 18-19.000. Nah, sekarang saya ada yang opsi prediksi ini Pak, itu kita mainnya 1:3 atau 1:2 atau 1:1 Pak, kita mainnya. Kita contohkan 1:1 aja kita udah menang Pak, udah menang banyak. Kita contoh 2 akun. 2 akun modal kita Pak, modal kita 2 akun 2.000 ya, begitu bikin berarti 4.000. 4.000 untuk gas fee, untuk ini segala macam itu nanti untuk ngeklaim setelah kita nggak loss, kita menang kan kalau